Karena aku kesini kan buat membahagiakan mereka, bukan mengecewakan mereka. Udah jadi kerja keras. Pokoknya latihan pernah sampai 3 kali sehari. Ya seminggu tipes. Aku sih yang ini nekat sih kalau aku. Aku pertama kali ke Jakarta nekat. Basket itu bisa dibilang salah satu yang inilah worth it lah. Aku boleh tahu nggak Motivasi terbesar dalam hidupmu untuk bermain basket itu apa? Membahagiakan tuh kalau pasti dibilang, wah ini nih orang pertama Nunukan yang main IBL nih. Wah itu bahagia banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All Body Have Story. Ya, balik lagi sama saya Rashid Dodo. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang fisioterapi, ya kan. Kemarin juga ada beberapa konten yang tentang ya sedikit-sedikit bukan tentang basket, ya kan. Tapi paling enggak masih tetap olahraga. Dan sekarang kita ada konten baru lagi, yaitu podcast online bersama Amaluddin Rago. Halo. Apa kabar, Mal? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya. Amalnya ceritanya beberapa kali ku hubungin, Aisid, nggak mau terus. Soalnya nggak pernah kan, pertama kayak gini. Mana ada, kan sering diwawancarain di IBL. Belum. Masih beda lah saya. Alhamdulillah sehat, Mal ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sana bagaimana? Aman? Alhamdulillah di sini aman. Nah, for information, sahabat-sahabat Tampaners, Amal ini walaupun sekarang sudah jadi pemain IBL, tapi aku tahu dulunya kayak mana. Kan kita pernah tinggal bareng. Iya. Pernah semakan setidur pernah. Makanya kita akan tanya-tanyain tentang sedikit banyaknya karir basketnya Amaluddin Rago. Boleh. Nah, Mal. Wah, spesial Mal ini, Mal. Karet 2 nih. Baru pertama kali podcast online, ya kan. Dan aku juga pertama kali kayak gini. Pertama kali baru kayak gini ya. Baru pertama kali. Biasanya nggak bisa Kak, nggak bisa gini. Malu Kak gini. Tapi kenapa kalau di Taman Podcast mau nih? Gimana ya, karena aku jauh udah kenal Rashid gimana ya. Selalu sama-sama lah. Sama-sama lah intinya. Udah soulmate. Soulmate yang tertukar ini. Nah, Mal, boleh diceritain dong awal-awal basketnya seorang Amaluddin Rago lu gimana sih? Pertama basket tuh, pokoknya kenal basket itu dari SMP kelas 3. Karena dulu aku tinggalnya dekat sekolahan. Jadi kalau mainnya pasti di sekolahan. Terus ngeliat kayak orang main basket, banyak sih kayak main volley, main basket. Nah, tertarik juga sih sama basket. Pokoknya semua olahraga lah. Nah, lama-kelamaan tuh karena tinggi sendiri, ya udah lebih kayak, enak ini main basket kalau tinggi sendiri nih gini. Tapi itu cuma sekedar kayak ya udah main aja, enggak yang serius banget. Terus ya sampai SMA cuman kayak jadinya eskul doang lah di sekolahan, karena harus ada eskul gitu. Milihnya basket. Nah bener-bener kayak basket nih boleh nih di karena banyak keuntungan dari basket kayak beasiswa segala macam. Ya udah di kelas 3 SMA tuh baru serius basket. Tapi awal mula basketnya pada umur berapa tuh, Mal, kalau boleh tahu? Maksudnya kayak kenal basketnya atau kayak serius main basketnya nih? Kenal basket pertama kali? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Oh, itu atau ada ajakan orang lain atau memang keinginan sendiri atau gimana tuh? Itu terpaksa sih sebenarnya. Kenapa tuh terpaksa? Harus ada eskul. Kalau main volley nggak bisa main volley. Yeah. Kalau basket kan gampang, tinggal berdiri masukin gitu doang. Ya udah jadinya ya udah ambil basket. Terus ya itu sih kayak terpaksa sih sebenarnya main basket pertama kali.
terpaksa lanjut, sekarang sudah tercebur ya. Iya, udah tenggelam malah. Tenggelam. Udah berenang. Udah berenang sekarang ya. Tapi Iya. Mal, yang pengen aku tahu juga, kenapa lebih interest ke basket gitu? Kenapa nggak ke olahraga lain? Mungkin voli, ya mungkin futsal, bola kaki dan lain sebagainya. Iya banyak sih sebenarnya. Sebenarnya itu waktu itu gini, awal mulanya pengen benar-benar basket itu karena dengar salah satu senior cerita. Jadi waktu itu aku kelas 2 mau naik kelas 3 SMA. Ya. Diajaklah tuh kumpul basket sama senior yang mau kuliah gitu loh. Terus diceritalah salah satu senior cerita yang udah kerja gitu. Ya. Dia cerita kalau misalnya dia tuh bisa kuliah gratis sampai jadi PNS itu karena basket. Ya udah aku tanya-tanya lah gimana kak gini-gini. Yang penting jago pasti kepake. Dan dia tuh alumni Unhas Sospol di Makassar ya, Unhas ya, Hasanuddin ya? Di Makassar. Kayak bilang kalau misalnya mau main basket gini kayak kakak ini gimana, intinya harus jago aja katanya. Harus jago. Kamu jago kepake, dibayarin pasti beasiswa. Oh, mulai dari situ tuh. Mulai dari situ mulai serius tuh. Iya. Pokoknya itu sempat dilarang tuh sama orang tua. Kayak ngapain sih main basket gini-gini? Emang mau jadi apa? Mending kayak apa ya? Kayak langsung cari kerja aja. Nah, atau kuliah lah. Apa ibarat ngomong tuh mungkin dari cerita yang kau sampaikan tadi, intinya kenapa orang tua melarang pada saat itu? Ya kayak orang tua zaman dulu sih. Tamat SMA kalau nggak kerja polisi, udah itu doang. Oh, tujuannya di situ ya. Iya, terus kayak kuliah juga waktu itu emang nggak kepengen kuliah sih, maksudnya kayak ngapain sih kuliah, belajar lagi, pengen itu kayak beda gitu. Tapi kalau nggak kuliah harus jadi polisi. Sedangkan aku kayak kurang sih kalau misalnya jadi polisi. Nah terus nggak tahu kenapa sih. Pas milih jalur untuk basket nih, orang tua gimana? Ya sembunyi-sembunyi pertama. Oh, gimana tuh? Boleh diceritain pengalaman sembunyi-sembunyi itu? Kan kalau misalnya kita mau jadi polisi kan otomatis fisik harus bagus kan. Ya, izin jogging padahal main basket. Iya lama-lama ya udah diizinin. Ya udahlah. Nah kalau boleh tahu juga ini, gimana? Soalnya waktu itu dulu sudah ada yang mau ngurusin buat jadi polisi sih, kayak ada yang mau ngelatih gitu-gitu. Tapi pengennya jadi pemain basket ya? Gara-gara yang ngelihat itu juga kepaksa kan jadinya. Oh iya, terpaksa tadi kan melihat ada senior tadi kan, kayak enak banget hidupnya gitu kan, beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya. Dan aku kan memang nggak interest ke polisi, jadi kayak ada alasan lah buat nggak ke polisi. Oh bisa kuliah nih gratis kalau main basket. Oh ya udah katanya. Udah. Langsung berarti ya. Langsung basket diizinin. Nah kalau boleh tahu juga, sahabat-sahabat Tampaners belum tahu nih Mal, asal dari seorang Amaluddin Ragol tuh dari mana sih daerahnya? Boleh tuh disebutin. Aku tuh gedenya, maksudnya sekolahnya di Kalimantan. Kecilnya saya dari bayi gitu di Malaysia. Bentar, ini Kalimantannya di Kalimantan mana? Utara. Kalimantan Utara. Utara ya? Iya, perbatasan sama Malaysia. Perbatasan tuh ya? Jadi sebelum ke Kalimantan itu kecilnya di Malaysia. Karena di sana susah buat sekolah. Karena banyak lah yang diurus, jadinya ke Kalimantan. Stay di Kalimantan. Gitu. Berarti ibarat ngomong tuh, sekarang seorang Amal bisa jadi role model nih. Wah, enggak juga. Enggak Mal, jadi gini Mal, aku pengen dalam artian kalau misalnya ada pemain dari daerah, bukan nggak mungkin bisa jadi pemain liga profesional kan, mungkin gitu ya. Ya benar sih. Iya kan. Yang penting ada kemauan. Nah itu. Dan aku juga nggak langsung kayak
wah langsung main pro enggak juga, butuh 7 tahun. Wah. 6 Ada tahun. berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Nah, itu yang mau kutanyakan lagi nih selanjutnya ini. Oke. Mau kutanyakan, nyambung ini soalnya. Nyambungnya itu dari yang apa namanya, yang dari SMP terus SMA baru mulai fokus kuliah, dan gimana ceritanya bisa apa namanya ke liga profesional tuh, khususnya ke tim Nah, dulu tim tuh Hang Tua, ya, Amarta Hang Tua. dulu tuh sebenarnya pengennya kan selesai SMA ke Makassar, Unas itu yang sospol. Ternyata ketemu salah satu temennya, kalau misalnya tahu tuh yang tuh ada namanya Bang Ferry Jupri. Iya, Bang Ferry. Nah, temennya tuh lagi di Kalimantan, maksudnya kenal lah sama dia. Terus tanyain, Dek umur berapa, pokoknya tanyain lah kayak gitu. Terus dia nawarin, mau nggak nyoba-nyoba ke Jakarta. Di situ aku kayak apa ya, ngapain ke Jakarta, ngeliat di TV aja kayak nggak kebayang lah bakal ke Jakarta gitu. Ini seriusan katanya, kalau misalnya kamu mau, saya kenalin orang, nanti kamu tes di sana. Terus habis itu ngomong ke Perbasi, duta Perbasi, karena kan sering main bareng kan. Ya udah coba aja katanya, siapa tahu kepake kan. Enggak, kayaknya Kak, aku mainnya kayak gini cuma bisa kayak lompat di bawah basket doang. Terus katanya, ya nggak apa-apa, coba aja. Izin ke orang tua, pertama nggak diizinin tuh. Ingat banget 2012. Akhirnya ditelepon lah sama Bang Ferry, ya udah kalau mau ke sini datang aja. Dikasih tes 4 bulan. Dilihat kalau misalnya ada perkembangan ini. Dan akhirnya memberanikan diri sendiri ke Jakarta, nggak kenal siapa-siapa. Datang, wah anjir Jakarta. Ya udah. Itu jarak dari Kaltara ke Jakarta itu kira-kira berapa lama tuh, Mal? Gimana ya? Pokoknya berangkat siang tuh bisa ketemu malam dari jalan. 12 jam lah. 12 jam. Itu naik pesawat tuh ya? Soalnya enggak. Dari rumah tuh harus naik speedboat dulu ke Tarakan. Iya. Dari Tarakan ke Balikpapan transit. Habis itu dari Balikpapan ke Jakarta lagi. Wah, ya jauh. Berarti itulah salah satu alasan lu nggak mau balik ke kampung ya? Bukan nggak mau balik. Mikir-mikir kalau mau balik. Mikir-mikir kalau mau balik. Bukan nggak mau balik ya? Mikir-mikir kan waktunya itu. Selain jauh, mahal gitu-gitu ya. Mahal ya. Jadi perhitungan lah waktu itu. Iya benar. Tapi alhamdulillah sekarang udah sering balik. Sering bulan, balik 2 bulan. Iya. Dulu kan balik ya. Iya, karena kalau misalnya ada libur pengen balik. Iya, karena dulu kan gajinya belum double digit. Alhamdulillah lah sekarang. Iya, kalau sekarang kan udah double digit kan aman, enggak saja. Nah, berarti dari pertama kali untuk ke liga profesional itu jadi rookie tahun berapa tuh? Pertama kali jadi rookie itu jadi rookie itu sebenarnya kayak tiba-tiba sih kalau menurutku. Soalnya itu kalau nggak salah 2017 awal aku masuk rookie. Maksudnya ada namanya. Soalnya sebelumnya kan masih main di kampus tuh. Iya. Di awal 2017 Januari kalau nggak salah dikasih tahu namamu aku masukin ya buat rookie tahun ini. Oh ya udah Kak. Waktu itu berdua sama Lucky Abdi. Yang sekarang di Dewa ya, Lucky ya. Iya. Nah, yang ngajak aku ke Jakarta itu yang maksudnya teman Bang Ferry itu pelatihnya Lucky Abdi. Siapa tuh, Mal? Yang ini Bang Pahala namanya, kalau kita sebutnya Bang Pahala. Dia yang kayak ini ke Jakarta aja nih tes gitu. Teman Bang Ferry sih. Gitu. Berarti 2000 pertama kali itu Rookie-nya 2017 sampai dengan sekarang 2022 ya. 22. Kurang lebih udah 5 tahun ya. Iya, tapi sempat beberapa kali nggak main sih. Sempat cedera kan 2 kali. Sempat cedera ya. Yang kau di itu Mal apa namanya yang di sempat ke Sumsel waktu itu 2015 ya? Sebelum itu ya? Sebelum Lucky ya? 14 ya? 14-15. Nah, sahabat-sahabat kita hidup bersama. Jadi amal sama apa namanya? Amal Lagol nih
2014 pernah di Sumsel dan 2015 juga pernah membela tim Porwilnya, Pekan Olahraga Wilayahnya Provinsi Itu Sumsel. 2015 itu. Oh iya. 15. Oh yang ponnya 2016 ya betul. 16 dari ponnya 2016. Nah, terus pernah juga main di kampus apa? Bina Sriwijaya. Bina Sriwijaya. Jangan kamu tidak tahu kalau Amal pernah main di kampus Universitas Bina Sriwijaya. Palembang. Dan masih ada kali namanya ya? Ada sekarang. Masih ini adik-adik senior. Nah, ini buat adik-adik yang di Amik Bina Sriwijaya nih. Ini seniormu nih. Walaupun namanya aja terdaftar. Iya, tiba-tiba kok kampusnya ada banyak. Iya, makanya. Terdaftar di sini. Iya, berarti udah kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun itu pasti banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang udah didapat ya, Pak. Banyak sih. Boleh di-sharing ke sahabat-sahabat Tampaners, Mal? Pengalaman yang didapat dari IBL atau liga profesional? Banyak sih, apalagi kalau misalnya udah di nah, setelah di Sumsel itu aku sempat main di divisi. Oh, divisi berapa tuh? Divisi 1. Nah, di situ juga kayak persaingannya juga kayak wow. Udah kayak karena udah ngerasain liga tuh kayak sama aja gitu divisi. Terus kalau pengalamannya beda-beda sih. Yeah. Karena kalau divisi itu lebih keras gitu loh. Kalau di liga juga lebih keras, cuman kayak gimana ya? Ada perbedaan lah. Ada level-levelnya mungkin ya, ada level-levelnya ya. Apalagi kalau main sama yang udah berumur atau veteran, wah di situ tuh bola gak naik, ikut naik. Amalia waktu itu kalau nggak salah pernah ketemu Bang Lolik ya waktu kita main di itu Mal yang di Bengkulu. Ya di Bengkulu. Iya. Wah, itu gimana Mal pas jaga dia Mal? Lolik Mal. Dia kadang nggak poin tapi kita yang remuk badannya. Gak apa-apa, gak poin, yang penting remuk katanya. Aku tuh sengaja itu Mal, kuserahkan padamu. Dan itu tuh kuat, keras badannya, terus ngotot lagi mainnya. Itu udah. Dia kan bisa dibilang salah satu legend lah di Indonesia. Legend Indonesia. Ya emang sampai sekarang aja kalau nggak salah dia masih main di umur 50 atau 40 sama 50. ini Bang Ferry. 50 dia masih main sama Bang Ferry. Makanya masih badannya gila, Kita aja 50 belum tahu nih gimana nih sakit pinggang nih kayaknya. Lebih kuat dari itulah, lebih kuat dari Lolik. Amin. Amin gitu. Tapi Mal, kalau boleh aku tahu, sebenarnya enak nggak sih main IBL Mal? Plus minus sih. Boleh disebutin plus minusnya? Enaknya yang pasti kayak lebih kayak ya siapa sih nggak mau jadi hobi yang dibayar gitu lah. Paling inilah itulah. Terus bisa kenal banyak orang. Terus yang aku yang nggak pernah memikirkan bakal main di beberapa kota, bisa main di beberapa kota gitu, bisa ya lebih banyak relasi lah kalau menurut gue. Terus yang pasti dibayar. Hobi yang dibayar ya. Hobi yang dibayar. Kalau gak enak sih itu yang paling kayak latihan, bangun pagi, biasa latihannya pagi sore atau enggak 2 jam. Kalau enggak tuh dalam sekali latihan bisa 3-4 jam gitu. Lebih gak enak latihannya sih kalau menurut gue. Tapi ya gimana, kalau nggak latihan kan nggak bakal ini ya. Makanya kalau nggak latihan nggak mungkin 3 point terus kan masuk. Iya. 3 point sampai dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam tuh nggak bisa terlupakan tuh. Tidak bisa terlupakan itu mungkin. Iya, kalau nggak salah tuh di Batu Raja ya. Di Batu Raja. Mana yang naik tangga itu mungkin ya. Belajar sistem. 3 point sampai tengah malam tuh nggak pernah terpikirkan sih menurutku. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya itu malah. Iya. Bayangin jam 7 pagi sampai jam 1 malam tuh. Aduh. Iya, makanya. Kita orang nggak pada saat itu nggak nggak balik ke rumah lagi ya, mana tidur di situ lah kan. Pada saat tidur di situ, makan di situ 8 hari lah gitu. 8-10 hari. 10 hari. Kita sekalian ada turnamen pada saat itu kan. Iya, ngadain turnamen sekolah. Ada turnamen sekolah. Itu pengalaman tak terlupakan sih. Banyak banget tuh fansnya itu
Bang Amal, iya Bang Amal ya. Enggak lah, Ragol malah dulu ya. ragol. Tapi melekat ya Tapi malah itu nama itu sampai sekarang malah. Kupikir melekat sekedar apa ya? Sekedar ya nama kayak panggilan. iya nama panggilan aja sampai-sampai ke IBL yang hostnya juga manggil Ragol. Ragol. Wah, gue bilang Tapi dipanggil kalau Vol Ragol, Vol. Ragol Pol gitu. Tapi sahabat-sahabat Tampaners sih tahu nggak artinya Ragol nih apa nih? Kayaknya Coba ada yang tahu mal. sih. Coba mal. Rasid aja yang ngomong apa. Aku jadi Ragol itu pada saat itu inget banget pada waktu 2014 2015 itu nggak tahu atau memang udah lama panggilannya atau baru ya. Jadi Ragol itu kepanjangannya itu adalah Raja Gombal. Tapi kalau ditanya aku bilang itu marga. Apa? Dan kayaknya aku bakal jadi marga. Oh, marga. Marga. Oh. Ntar kalau misalnya punya keturunan mungkin ya ngomong Ragol Junior gitu atau Ragol Junior. Biar jadi marga kan. Oh, biar jadi marga. Menciptakan marga sendiri ya Anda ya kayaknya. Iya. Kalau nggak ada yang mulai kan nggak bakal Benar ada juga, benar. Pacak-pacak lah Gomal pokoknya. Baca-baca. Baca. Nah, Mal, apa tadi apa namanya? Suka dan dukanya udah ya kan. Terus ibarat ngomong tuh pasti dalam satu pilihan yang sudah dirimu ambil sekarang sebagai pemain atlet basket pasti ada motivasi ya. Ya kan? Aku boleh tahu nggak motivasi terbesar dalam hidupmu untuk bermain basket itu apa? Agak berat ya pertanyaan aku ini. Berat sih nih. Oh, tapi kalau misalnya aku sih paling kayak membahagiakan orang-orang di rumah sih. Kayak kalau misalnya kerja ya ini perbandingan aja sih ya. Soalnya aku sempat membandingkan kayak mau kerja di kantoran atau mau kerja di basket gitu loh. Ternyata pilihanku jatuh di ini karena mungkin lebih bisa membahagiakan. Kalau misalnya kerja di kantoran kan ya apa yang aku dapat di basket belum tentu aku dapat di kantoran, gitu pun sebaliknya. Tapi selama yang aku rasakan lebih enak di basket lah. Dan itu bisa kayak membahagiakan orang. Apalagi kalau misalnya satu hal yang paling aku ini tuh kalau misalnya gini kayak aku pulang nih, terus kata orang yang ketemu misalnya aku lagi jalan sama keluarga atau lagi ketemu orang lah, terus ada pertanyaan kayak gini, anakmu kuliah di mana? Itu tuh kuliah di Jakarta. Oh mahal ya? Enggak kok, orang dia beasiswa. Oh beruntung banget kamu jadi orang tua. Terus sempat waktu itu ibuku nangis jadi kayak wah aku harus bisa lebih jago nih main basket nih, harus kuliah beres lebih jago main basket karena apa ya, aku bisa dapat kuliah gratis segala macam dari basket otomatis. Nah dengan aku kuliah gratis orang tua aku bisa bangga, bisa bahagia gitu-gitu, bisa memberikan apa yang mereka nggak pernah kayak apa yang belum tentu mereka pikirkan gitu loh, tapi bisa kita realisasikan, bisa kita kasih ya. Basket itu bisa dibilang salah satu yang inilah worth it lah, tapi nggak bakal berpanjangan sih kalau menurutku, ada waktunya. Ada satu pertanyaan juga nanti di apa namanya di terakhir tentang yang apa yang kau bilang tadi, karena basket nggak selama ya, nanti aku tanya di bagian terakhir. Ya soalnya kan ya contoh aja kayak misalnya beberapa senior kan ada yang kayak umur 30 udah nggak basket yang kerja, karena umur juga menentukan sih kalau menurutku, entah itu basket sambil kerja atau kerja sambil basket, itu aja sih. Di beda sih gitu ya. Iya benar. Intinya apa namanya kalau di basket ya, kalau di apa hidup di basket bisa ya, kalau dibilang bisa ya, tapi tidak berkepanjangan ya, mungkin gitu ya. Ya benar. Soalnya banyak orang ngomong kayak sampai kapan kamu di basket. Semakin kesini aku juga semakin mikir kayak oh iya ya, kalau sekarang aku umur 27, masa basket terus, udah kayak sakit-sakit pinggang, sakit-sakit bahu segala macam. Aduh, ya benar juga sih. Makanya aku mikirnya kayak apakah aku basket sambil kerja atau kerja sambil basket, itu aja sih.
udah megang pinggang ya kan, udah megang pundak habis latihan. Yang penting membahagiakan orang rumah sih. Kalau aku sih motivasinya itu sih kayak gimana caranya apa yang mereka mau aku bisa kasih. Iya. Intinya kalau misalnya kita dengan udah basket aku bisa kasih itu. Membahagiakan orang tua, apalagi yang di rumah segala macam, bukan orang tua aja tapi mungkin kakak, saudara dan sebagainya sih udah ada niat baik sih dari awalnya kalau aku bilang itu mah. Sungguh menginspirasi sekali Anda. Apa ya, kayak bisa nggak ya aku kasih kayak gini, bisa nggak ya kayak gini, dan lewat basket aku bisa ngasih apa yang nggak pernah mereka pikirkan gitu, kayak motivasi banget sih. Kayak apalagi kalau misalnya ibu mau gini nih, bisa nggak ya dengan basket dari apa ya, dapat segala macam apa yang dari basket itu aku bisa ngasih ini, kalau ibu mau silakan gitu. Kayak itu sih kayak apa ya, kayak ada kebahagiaan ya tersendiri bagi padahal kita. Bukan kita yang bahagia loh. Iya. Kita cuma ngasih, dia yang bahagia, kita juga ikut bahagia gitu. Bener. Itu sih. Nah, jadi motivasi banget. Jadi ini bisa dijadikan bisa disimpulkan bahwasannya walaupun berasal dari daerah ya kan, antara perbatasan di mana tadi Malaysia ya. Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk sukses di karirnya basket. Iya. Ya selagi kan? Masih ada kemauan sih. Bener. Nah, pertanyaannya aku banyak banget pertanyaan aku. Jika ada nih Mal, anak-anak atau pemain-pemain dari daerah juga nih nonton podcast ini, lihat juga misalnya Amarul Ragol dan mungkin mengidolakan dirimu juga kan, apa tips and trick atau pesan untuk mereka yang ingin naik ke liga profesional biar sukses kayak Amarul Ragol juga? Kalau aku sih yang ini nekat sih. Kalau aku pertama kali ke Jakarta nekat. Kalau misalnya emang jalannya di sini ya udah pasti bagus lah pokoknya gitu. Nah terus ya pasti kerja keras, kayak masa mereka bisa kita nggak bisa sih. Apalagi kalau misalnya dari daerahku sendiri, untuk orang-orang Nunukan pasti bisa lah. Apalagi kalau misalnya kita nggak mau kalah segala macam gitu-gitu, yang pasti berusaha, nekat aja udah pasti ada jalannya. Kalau aku sih kayak gitu, latihan, pokoknya gitulah. Aku nggak bisa menginspirasi. Aku cuma bilang bisa latihan, kerja keras, udah itu aja. Aku tuh paham, paham. Ada banyak yang mau sampaikan tapi kok tidak belum bisa mengekspresikannya mungkin. Ya. Tapi banyak, aku yakin pasti gini mungkin kan. Ya, ntar kepanjangan lagi. Apa aman. Soalnya yang aku pertama kali ke Jakarta sih itu nekat sih. Kayak kalau memang ini jalan dari yang di atas sih pasti bisa lah. Maksudnya kayak masa dikasih jalan terus nggak ada hasilnya gitu. Terus ya sampai di sini ya pastinya latihan, kerja keras. Dan dulu itu seniornya bisa dibilang, wow, aku sebulan udah pengen pulang. Tapi ya itu balik lagi, aku pulang ngecewain orang rumah. Dan aku kesini kan buat membahagiakan mereka, bukan mengecewakan mereka. Udah jadinya kerja keras. Pokoknya latihan pernah sampai 3 kali sehari di beda-beda tempat ya, kayak Hang Tua, kampus, divisi gitu-gitu. Sampai kayak ya seminggu tipes. Tapi kalau latihan sampai dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, kenapa nggak tipes kau? Nah itu makanya beda mungkin. Itu beda ya. Kalau logikanya kita kan nggak masuk logika kita kan. Iya benar. Tapi di sini malah tipes. Nah, Allah alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Iya sih. Mungkin karena apa ya? Udah kayak apa ya? Pengen nggak mau kalahnya itu sih kalau aku sih. Iya. Terus kayak ya itu balik lagi motivasinya, pengen bagian orang rumah. Kalau misalnya udah lagi ngedon gitu, ingat lagi, wah harus gini. Apalagi main basket tuh nggak selalu kayak sehat, nggak selalu kayak fit gitu, pasti ada cedera, pasti ada kayak yang toksik gitu, pasti ada lah. Pasti banyak ya. Apa mau kita bahas juga yang toksik gitu? Enggak sih.
Oh jangan. Awalnya sekarang kan media sosial tuh kayak ngeliatnya gini. Dia nggak tahu nih apa yang kita rasain, tentang kita lagi sakit pinggang, Iya, sakit pinggang makanya. gitu. Pokoknya Cuma sosial ngeliat media kejam. kejam banget. Kejam. Apalagi kalau ada sampai ke DM gitu. Wah. Oke, makasih sarannya, ntar diperbaikin gitu. Wah. Lu nggak tahu gue latihan mau mati-matian. Ya apalagi kalau misalnya lagi sakit pinggang terus kita harus perform, ya kan namanya profesional kan. Iya benar. Ibaratnya gitu lah, apalagi kalau misalnya ada cedera. Tapi ya gimana, cedera pasti ada kayak nggak ganggu gitu lah. Tapi karena udah profesional ya pasti harus profesional. Iya benar. Karena udah kan kita berani ngambil tanggung jawab kan. Iya, udah pilihan lah menurutku. Kita udah dibayar ya udah. Iya. Kita harus memberikan 100%. Asik. Kalau kata Stephen, gue dibayar buat nembak, kalau aku dibayar untuk defend aja udah. Ada job desk-nya masing-masing. ada. Iya. Ya kan istilahnya kayak buat ya nembak lah. Kalau aku mungkin lebih kayak buat bertahan aja sih. Iya, buat defense. Jaga yang gede gitu. Ya, karena defense itu salah satu yang bisa bikin juara malah. Iya, apalagi kalau misalnya habis defense, aduh sakit banget, sakit pinggang, sakit dada, rosen nih, aduh, hancur badan. Apalagi sekarang kan ada pemain asing kan. Iya. Aku juga sering ngeliat kau juga main di jaga pemain asing ya waktu regular season juga ya. Memang ada itu tugas khusus mungkin untuk jaga pemain asing. Ada sih, tapi nggak selalunya semudah yang kita bayangkan. Ada pemain asingnya yang dijaga sekali, udah bisa nih. Ada juga semakin kita jaga semakin ngotot, itu udah cobaannya, di situ lah udah cobaannya. Lebih gede, lebih keras. Beda-beda sih, ada pemain asing yang misalnya kayak kalau kita jagain ya udah kayak biasa aja, tapi ada juga yang kayak semakin kita gak jagain dia semakin ngotot. Entah itu dia apa. Berarti ada banyak sih, beda-beda sih. Sikut udah mulai masuk kena dada, inget-inget aku mau membahagiakan orang tua. Gitu mungkin. Tidak sakit. Tidak sakit. Kadang tuh Tidak sakit. Ngedapetin diri sendiri. Tapi nggak bisa dibohongin emang. Pasti sakit lah, ada batasnya juga lah. Kayak udah gak kuat nih, istirahat dulu. Atau misalnya kayak ya udah gak bisa main gitu. Pasti ada lah. Plus minus sih kalau misalnya ini sih. Yang pasti apa yang kita inginkan pasti bisa dapatkan sih. Tapi ya gitu, ada yang harus kita bayar. Latihan pagi. Ya, laki-laki bangun pagi susah lah. Iya. Tahu sendiri kan, kita sama-sama tahu lah. Kita bangunnya berapa waktu itu? Tidak ada kamus pagi waktu itu. Tapi sekarang mau nggak mau. Ya kan, sekarang mau nggak mau. Di liga profesional kan, ya harus profesional. Iya. Ya itu sih. Beda-beda sih. Ya. Dan nunukan pride. Kita buat yang nunukan pride. Kau lah itu, Mang. Anak nunukan bisa lah. Iya. Anak itu sempat bisa. Ada mau kesini. Apa? Sempat ada yang mau kesini. Ada juga yang dari nunukan mau ke Hang Tua juga? Ada. Awalnya yang penting tahan mental, latihan keras gini-gini. Nggak jadi deh Kak. Latihan sejam aja aku katanya capek, belum kalau sampai 3 jam 4 jam. Aku udah ngerasain juga walaupun belum pernah naik ke pro, udah ngerasain yang 3 bulan waktu itu ya di sini ya. Iya, benar-benar gila sih latihannya. Tapi menurutku itu belum terlalu kan, waktu itu mana Coach Tondi juga pada saat itu yang latih kan. Ya, itu katanya baru dari 100% baru 50%. Gila aku bilang. 50% aja udah gitu. Apalagi kalau 100%. Tapi suasana di latihan sama di game tuh beda banget sih, kayak di latihan mungkin kita masih bisa ngerem gitu. Tapi kalau udah ketemu lawan, mau lu sakit, mau lu gimana ya gue bodo amat katanya. Udah lagi sakit-sakit disikat lagi, itu dah. Balik lagi motivasi tadi, gak sakit. Ada yang harus dibahagiakan. Iya. Nah, Mal, berhubung tadi sebelum aku podcast kau juga aku buat story IG, buat kolom, yang memberikan pertanyaan. Ada banyak pertanyaan, tapi cuman 3 yang kupilih.
Ini, aduh, deg-degan nih. Backsoundnya lah, neng. Jadi ada 3 pertanyaan dari sahabat-sahabat Tampaners. Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Kak Amal, pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama main IBL apa? Pengalaman yang tak terlupakan apa ya? Kalau bisa dibilang sih, semua itu nggak ada yang bisa terlupakan sih, karena kayak bisa jadi orang ini sih, kalau kayak bisa dibilang tuh kayak orang yang pertama main dia, orang Nunukan nih, yang bisa main di IBL tuh mungkin itu sih kayak. Tapi kalau misalnya di game, semua nggak bisa dilupakan sih. Apalagi rasa sakitnya itu, dimarahinnya itu, ya semua nggak bisa dilupakan. Tapi kalau misalnya kayak bingung sih aku bilang pengalaman tuh, karena ya sama aja. Kalau di IBL itu gimana? Pokoknya tiap game tuh pasti capek, ada rasa sakit pasti. Kalau pengalaman bingung sih aku jawabnya gimana. Banyak pokoknya. Pasti ada rasa sakit. Semua ibarat ngomong tuh semuanya tidak pernah terlupakan bisa, semuanya. Ya, apalagi pertama kali main jadi orang pertama itu kayak gitu-gitu. Itu sih kalau misalnya di game semua nggak bisa dilupain. Tapi kalau misalnya kayak yang paling membahagiakan sih kalau aku mungkin ada sih. Apa tuh? Yang paling membahagiakan tuh kalau waktu dibilang, wah ini nih orang pertama Nunukan yang main IBL nih. Wah itu bahagia banget sih. Meskipun rukinya cuma main semenit gitu-gitu. Tapi ya labelnya tadi orang pertama Nunukan yang main di IBL. Dan itu bukan aku yang ngomong ya. Iya. Itu orang banyak di Nunukan yang ngomong kan? Iya. Waktu itu ada baca komen. Oh. Wah, mantap juga nih orang pertama Nunukan nih gini. Wah, itu kayak wah. Itu sih gak pernah dilupain sih itu. Kebanggaan tersendiri. Meskipun mainnya semenit lah, gak apa-apa lah. Kalau sekarang kalah lebih dari semenit. Itulah double digit tuh tadi. Ya meskipun kan ada yang harus dibayar. Ya benar. Latihan rasa sakit tadi. Alhamdulillah. Lanjut kita ke pertanyaan kedua nih langsung nih. Oke. Pertanyaan kedua, Kak Amal, selain basket kesibukan Kak Amal ngapain aja? Udah sekarang deket banget nih yang aja. Paling main game sih kalau aku. Main game? Main game apa nih Kak Amal? Main PUBG. Masih malah main PUBG malah? Masih. Soalnya kalau misalnya jalan, aku juga gak terlalu sering jalan. Paling jalan kalau sama pacar gitu. Nongkrong juga jarang. Kecuali sama pacar itu lagi. Cari aman. Kayak gitu sih, kayak apa ya, main game. Terus kalau misalnya keluar juga paling kayak ya kalau gak penting-penting banget enggak sih, di mes aja. Intinya sehariannya apa, main game ya. Nah berarti untuk sahabat-sahabat Tampaners yang mau main bareng dengan apa namanya Kak Amal, boleh Kak Amal disertain apa namanya ID PUBG-nya mungkin ya. biar bisa mabar. Nah, sama DM aja. DM aja. Apa Amaludin Ragol ya? Bukan. Enggak, kalau nama ID-nya Dilan X17. Dilan X17. Tapi itulah buat cewek-cewek, Amal udah sold out. Iya, alhamdulillah. Nah, Amal, akhirnya ada yang mau. Alhamdulillah. Kapan? Apa tuh? Kapan ya? Apanya nih? Kapan dong? Enggak, maksudnya kapan undangan tuh masuk DM aku maksudnya. Kirain undangan yang lain. Berdoalah semoga lah malah diperlancar kalau memang kalau amin. Udah ada niatnya, amin. Itu. Mudah-mudahan ini yang the best lah, terbaik lah. Ya, amin. Kayaknya emang udah terbaik sih. Amin. Nah, pertanyaan terakhir Mal. Ini mungkin dari aku nih, serius. Target setelah playoff, kemudian target setelah playoff apa? Sebelum playoff apa?
sebelum maksudnya dari Target tim apa atau namanya? pribadi? Target setelah playoff apa? Kalau misalnya playoff ini targetnya apa? Setelah playoff targetnya apa? Kalau sih step by step sih sama Ah. kayak waktu itu sempat di pas apa ya, jumpa pers itu kayak kita juga pengennya itu step by step aja kayak yang pertama playoff, habis itu kayak semifinal. Ya alhamdulillah kalau misalnya udah semifinal ya pasti final lah. Tapi kalau misalnya pengen ya pasti semua orang pengen final lah, pengen juara. Iya. Tapi nggak bisa muluk-muluk juga karena yang lain juga pasti persiapan kan. Ya, kita step by step aja. Playoff, semifinal, final. Amin. Ya, Juara. Amin amin. Mudah-mudahan apa namanya Hang Tua, Amarta Hang Tua di musim ini bisa lebih dari yang tahun 2017 yang menembus semifinal ya Mal ya. Waktu 2017. 2018 ya. Menembus semifinal. Kalau udah final, bismillah lah bisa juara. Juara lah. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya step by step lah. Step by step. Playoff, semifinal, playoff, final four, apa? Gimana sih ngomongnya? Playoff, semifinal, grand final. Itulah kayak juara. Juara, nikah abis itu. Amin. Bonus nikah. Amin. Kan kalau ada bonus enak nikah ya. Aminin dulu. Amin. Nah, kalau setelah playoff, tadi kan pas sebelum playoff, setelah playoff, jika ada apa namanya klub lain yang menawarkan, belum bisa apa kira-kira? Belum tahu sih itu. Belum tahu. Jauh. Soalnya kan di sini masih ada, ya di sini masih lama sih. Masih lama ya. Masih sampai akhir tahun ya Bu sini. Sampai akhir tahun ya. Kalau sampai Desember. Berarti belum kepikiran sih. Belum kepikiran ya. Belum, masih kayak apa ya? Kayak ya udah fokus sini dulu. Fokus playoff. Kemudian kalau misalnya itu baru sudah playoff mungkin baru bisa dipikirin ya. Pokoknya step by step aja. Yes. Playoff, final four, final. Amin. Iya, juara. Bonus 3. Amin. Soalnya aku mewakili para sahabat-sahabat Tampaners nanyain setelah playoff target Kak Amal apa katanya. Nah, jadi guys udah ibarat ngomong udah tahu kan targetnya Amaludin juga mau fokus ke playoff dulu. Nah, setelah hasil playoff hasilnya apa baru bisa dipikirin itu. Luar biasa. Itulah. Ada itu Mal lah apa namanya tuh harapan atau motivasi untuk menutup episode ini. Aduh, harapan motivasi. Last part. Pasti motivasi setiap orang itu beda-beda sih kalau menurutku. Ya balik lagi ke diri masing-masing maunya jadi apa kayak kalau aku pasti kayak kalau misalnya di basket tuh ya sama aja kayak semua orang main basket ya pasti kayak pengen lebih gitu loh. Apalagi kalau udah tahu di dunia basket apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita hasilkan, pasti kayak pengen lebih. Jadi kalau misalnya udah mau main basket ya kalau menurut serius lah. Karena basket itu kalau menurutku apa ya? Kalau basket itu menurut kayak apa ya? Kayak safety. Kalau menurutku habis nih gua mau hubungin dia tuh suruh podcast awas aja. Satu-satu. Ini todong. Iya gitu todong. Kayak gitu sih kalau menurut sih kayak balik lagi ke diri masing-masing sih mau jadi apa. Karena nggak ada yang mustahil sih kayak aku aja yang dari entah berantah kalau kata orang bisa sampai sini. Yang penting ada kemauan kerja keras gitu aja sih. Yang penting ada keinginan, ada tekad dan usaha mungkin. Dan yang terpenting pasti juga ada doa ya mungkin. Iya. Karena nggak semudah yang kita pikirkan sih kayak mau jadi gini nih gampang ya enggak. Aku 7 tahun baru bisa ya 6 tahun lah. Dan itu bukan waktu yang pendek sih kalau menurut saya. Perlu waktu yang panjang ya. Perjuangan yang panjang. Sama izin dari yang di atas sih. Ya. Tetap yang dari yang atas. Sih.
Luar biasa sekali, nunukan pride ini satu ini. Dapat banget poinnya. Oke guys, mungkin itulah bincang-bincang kita dengan Amaluddin Ragol, pemain IBL, salah satu klub IBL Amarta Hang Tua. Thank you Mal, udah menyempatkan hadir. Siapa itu? Seppi ya? Tivan. Oh, Tivan. Halo. Tivan. Jadi bisa juga nih podcast. Wah, siap. Kita satu-satuin podcast ini. Oke, boleh. Jadi siap. Thank you Mal udah hadir di Taman Podcast. Kalau misalnya target di playoff sesuai target, boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh ya. Bisa diatur. Kan kita udah ya aman ya. Tinggi banget lah ya. Oke Mal. Siap. Thank you Mal sudah menyempatkan hadir. Buat sahabat-sahabat Tampaners, itulah bincang-bincang kita sama Amaluddin Ragol. Nantikan episode-episode di Tampan Podcast yang lainnya. The Tampan Podcast, All Body Have Story. Thank you Mal. Oh, thank you.